Jenazah seorang santri asal desa Kalosi, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bernama Fauzan 17 tahun, yang diduga dikeroyok teman sekolahnya di Insan Cendikia Mandiri Boarding School atau ICMBS Sidoarjo, Jawa Timur, disambut histeris keluarga dan ratusan warga saat tiba di kediaman orang tuanya. Kerumunan ratusan warga dan keluarga Fauzan, santri berprestasi yang pernah jadi juara tingkat nasional, penghafal 30 juz yang tak kuasa menahan kesedihan saat mobil ambulans pengangkut jenazah tiba di lokasi, viral di sejumlah platform media sosial. Siti Hamid, ibu korban yang ditemui di kediamannya, Selasa 20 September 2022, tak kuasa menahan kesedihan saat memperlihatkan sejumlah foto Fauzan semasa hidup. Dengan berlinang air mata, Siti menceritakan kronologi kejadian, di mana dirinya menerima informasi dari pihak UKS, yayasan kalau anaknya jatuh dari lantai 3 sekolah. Selain itu, ibu korban juga menjelaskan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada jasad Fauzan, di mana tak ada luka lain yang ditemukan selain luka yang ada di bagian kiri kepala. Melihat kejanggalan yang ada pada tubuh anaknya, peristiwa itu pun kemudian dilaporkan ke Polres Sidoarjo. Orang tua korban berharap pihak sekolah jujur dalam menyampaikan informasi, sebab info yang didapatkan keluarga terkait meninggalnya Fauzan diduga karena dikeroyok. Sehingga mereka berharap pihak kepolisian mengungkap dan menangkap pelaku, dan semua pihak yang mencoba menutupi kasus meninggalnya Fauzan. Saya mendapat telepon dari petugas sekolahnya bahwa anak Fauzan sekarang tadi datang ke ruang UKS dalam keadaan kejang-kejang dan langsung pingsan. Saat ini sekarang sudah ada di rumah sakit Sidoarjo. Minta izin dari ibu mau ditindaki untuk dioperasi karena darah keluar terus dari mulut dan hidung. Ada menurut pihak rumah sakit ada pembengkakan di otak, pembekuan darah di otak. Nah, bagaimana kita tahu setelah itu, Bu, sampai kita tahu anaknya meninggal, Bu? Saya tahu anak saya meninggal pas saya di Bandara Hasanuddin Makassar. Anak saya dapat telepon kalau anak saya sudah meninggal saat itu, tapi saat itu saya masih belum percaya. Sebelum saya melihat langsung mayatnya. Nah, ketika kita lihat bagaimana, Bu? Setelah melihat, perasaan saya sangat sedih sekali melihat keadaan kondisi anak saya, karena setelah saya lihat langsung ternyata di kepalanya ada jahitan mulai dari sini. Menurut informasi pihak sekolah jatuh dari lantai 3. Feeling saya tidak mungkin anak saya jatuh tanpa cedera sedikit pun pada tubuh badan-badan yang lain. Setelah saya melihat keadaan kepala, saya tidak percaya bilang anak saya jatuh. Nah, setelah kita melihat kondisi yang tidak biasanya, kita lapor polisi atau gimana? Langsung anak saya melapor ke Polres Sidoarjo. Karena feeling saya ada kejanggalan sama anak saya. Laporannya jatuh, tapi setelah saya lihat langsung, sepertinya anak saya kayak dikeroyok. Informasi dari sekolah, bagaimana yang terakhir, Bu, yang didapatkan dari sekolah? Saya dapatkan yang terakhir katanya berkelahi 1 lawan 1. Feeling saya di sini tambah tidak percaya lagi. Ini karena saya sayangkan ini pihak sekolah, kenapa dari awal tidak jujur katakan yang sebenarnya. Pertama katakan jatuh, yang kedua lagi berkelahi 1 lawan 1. Tambah kuat feeling saya anak saya dikeroyok. Nah, setelah Ibu melapor ke kepolisian, bagaimana kelanjutannya hari ini? Belum ada laporan-laporan dari sana. Harapannya, Bu? Harapan saya minta pada kepolisian, khususnya kepolisian Sidoarjo, untuk menindaklanjut kasus anak saya ini, dan sekalian pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Walau almarhum Fauzan sudah dimakamkan di kampung halaman di Desa Kalosi, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang pada Rabu 14 September lalu, luka yang mendalam sampai saat ini masih menyelimuti keluarga korban. Karena tak menyangka anaknya yang mengenyam pendidikan di Insan Cendikia Mandiri Boarding School atau ICMBS Sidoarjo, Jawa Timur, pulang dalam keadaan meninggal dunia.